Pernahkah kalian berpikir ketika Amerika Serikat bersedia menjual peralatan dan senjata militernya kepada negara-negara Arab di Timur Tengah? Namun di sisi lain, Amerika Serikat menjadi negara yang sangat mendukung keberadaan negara Israel. Dan bahkan Amerika Serikat telah mengkategorikan Israel sebagai aliansi strategis utama selain NATO itu sendiri. Israel. Sejak dulu, pastinya Amerika Serikat sudah memikirkan potensi ancaman terbesar keberadaan negara Israel yang terletak di Timur Tengah, di kawasan negara-negara Arab, atau di kawasan dunia Arab. Terlebih lagi, dengan perbedaan keyakinan yang mana sebagian besar negara-negara Arab beragama Islam, sementara negara Israel yang didukung keberadaannya oleh Amerika Serikat menganut agama Yahudi. Dalam dunia geopolitik, Yahudi sekuler dan Kristen Protestan tergabung dalam satu geng Zionis. Sejak awal dukungan Amerika Serikat terhadap keberadaan negara Israel, hampir seluruh bantuan Amerika kepada Israel berupa bantuan militer dan ekonomi. Bantuan militer ini telah membantu mengubah angkatan bersenjata Israel menjadi salah satu militer paling canggih secara teknologi di dunia pada saat ini. Amerika Serikat menamai salah satu program bantuan militernya untuk Israel sebagai program keunggulan militer kualitatif. Bantuan militer Amerika untuk Israel ini dirancang untuk mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel dibandingkan negara-negara tetangga Israel. Keunggulan militer kualitatif dimaksudkan bahwa Israel harus mengandalkan peralatan dan pelatihan yang lebih baik sebagai kompensasi karena Israel memiliki luas wilayah dan populasi yang jauh lebih kecil jika dibandingkan sebagian besar musuh potensialnya, yakni negara-negara Arab. Artinya, Amerika Serikat ingin memastikan kualitas militer Israel jauh lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Arab. Konsep keunggulan militer kualitatif, terlepas dari penerapannya di Israel, sudah ada sejak Perang Dingin. Dalam menilai keseimbangan kekuatan di Eropa, para perencana perang Amerika sering menekankan kepada anggota parlemen bahwa karena negara-negara Pakta Warsawa memiliki keunggulan jumlah dibandingkan pasukan Amerika dan sekutunya di Eropa, Amerika Serikat harus mempertahankan keunggulan kualitatif dalam sistem pertahanan. Konsep ini kemudian diterapkan pada Israel dalam kaitannya dengan musuh-musuh Arabnya. Pada tahun 1981, Menteri Luar Negeri Amerika, Alexander Haig, memberikan kesaksian di depan Kongres dengan mengatakan, aspek utama kebijakan Amerika sejak Perang Oktober 1973 ialah memastikan bahwa Israel mempertahankan keunggulan militer kualitatif. Sementara itu, Amerika Serikat juga ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, dan lain-lain, dengan cara bekerja sama dalam dunia migas dan menjual peralatan dan senjata militernya kepada negara-negara Arab. Ada poin penting yang belum diketahui sebelumnya, namun besar kemungkinan dari beberapa tahun belakangan, hal ini sudah diketahui oleh negara-negara Arab. Poin tersebut ialah strategi licik Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menjual peralatan dan senjata militernya kepada negara-negara Arab, pada saat itu juga Amerika Serikat telah memikirkan dengan menyediakan peralatan dan senjata militer yang lebih canggih dan terbarukan kepada Israel. Strategi ini bertujuan untuk mengantisipasi jika negara-negara Arab menggunakan senjata Amerika untuk menyerang Israel. Sehingga Amerika sudah mengetahui kelemahan dari senjata tersebut dan juga menyediakan senjata yang lebih unggul untuk Israel, guna mempermudahkan Israel untuk memukul senjata yang dibeli negara-negara Arab dari Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, pemerintah Amerika Serikat berturut-turut bersama dengan Kongres telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel. Ada beberapa cara yang telah dilakukan Amerika. Pertama, kebijakan penjualan senjata Amerika yang secara tradisional memberi Israel akses regional pertama terhadap teknologi canggih dan modern Amerika. Misalnya, Israel mengakuisisi F-15 pada tahun 1976. Sementara itu, Amerika Serikat baru membolehkan untuk menjual F-15 kepada Arab Saudi beberapa tahun kemudian, tahun 1978.
negara Israel menerima pengiriman pesawat tempur F-16 pada tahun 1980. Sementara Mesir diperbolehkan untuk membelinya 3 tahun kemudian. Kedua, dalam kasus jika Israel dan negara-negara Arab mengoperasikan platform Amerika yang sama, Israel akan mendapatkan prioritas khusus dan akan menerima versi platform yang lebih canggih dan kemampuan untuk menyesuaikan sistem Amerika. Ketiga, Amerika Serikat telah memberikan kompensasi kepada Israel dengan paket senjata atau bantuan militer, guna setidaknya untuk mengimbangi ketika menjual peralatan senjata ke negara Timur Tengah. Dan tentunya tujuan utamanya agar level kualitas militer Israel tetap berada di atas negara-negara Arab. Dan ini beberapa kasus lainnya. Pada tahun 1992, setelah Amerika mengumumkan penjualan pesawat tempur F-15 ke Arab Saudi, kemudian Presiden Amerika, Walker Bush, memberi Israel helikopter Apache dan Black Hawk, serta menempatkan peralatan pertahanan Amerika di Israel untuk digunakan oleh Israel. Pada tahun 2010, pemerintahan Obama setuju untuk menjual 20 pesawat F-35 tambahan ke Israel, ini sebagai tanggapan atas penjualan F-35 dan mencakup F-15 ke Arab Saudi. Pada tahun 2013, setelah pemerintahan Obama setuju untuk menjual pesawat tempur F-16 canggih kepada Uni Emirat Arab, Menteri Pertahanan Amerika saat itu, Chuck Hagel, mengumumkan bahwa Amerika akan memberi Israel pesawat pengisian bahan bakar KC-135, rudal anti-radiasi, radar canggih, dan 6 rudal. Terima kasih telah menonton. Referensi materi ini berasal dari Congressional Research Service yang berjudul Bantuan Luar Negeri Amerika kepada Israel dan diterbitkan pada Maret 2023. Dari jurnal ini, terbongkar strategi licik Amerika Serikat dalam perdagangan senjata militer ke Timur Tengah.